Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali pada saya, Ide Bagus Anggerecana, pada mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Adapun menu utama pada video pembelajaran kali ini, yang pertama ada kurikulum vitae, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pembelajaran, dan yang kelima atau yang terakhir adalah evaluasi. Kita mulai dari yang pertama. Nama lengkap Ida Bagus Aang Wiracana SAG MSI, NIP 1985 0504 2008 011007. Tempat dan tanggal lahir Denpasar 4 Mei 1985. Status MI1A1, artinya menikah, istri 1, anak 1. Agama Hindu, kemudian alamat tempat tinggal Banjar Gria, Desa Kamasan, Kecamatan atau Kabupaten Klungkung. Pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B. Jabatan guru pertama, unit kerja Pemda Hindu, tempat tugas SNPN 1 Dawan, instansi Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. Kemudian pada menu yang kedua, tujuan utama. Nah, pada tujuan utama ini, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian Sabda Timira, dan yang kedua menyebutkan bagian-bagian Sabda Timira. Berikutnya pada menu yang ketiga, kompetensi dasar. 1.2, menghargai seseorang yang dapat mengendalikan diri dari perilaku Sabda Timira. KD 2.2, menghargai orang lain untuk mengendalikan diri dari perilaku Sabda Timira. KD yang 3.2, memahami Sabda Timira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. KD 4.2, menguraikan Sabda Timira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Nah, berikutnya materi. Pada materi yang ditampilkan ya pada slide itu mencerminkan sebuah ilustrasi ya, yang mencerminkan bagaimana pikiran manusia digelapkan oleh 7 hal ya. Yang diantaranya ada surupa, dana, guna, kulina, yuwana, sura, dan kasuran. Nah, kita mulai bahas satu persatu, mulai dari pengertian. Jadi yang dimaksud dengan Sabda Timira adalah 7 hal yang menyebabkan pikiran manusia menjadi gelap. Berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Sabda yang berarti 7, dan Timira yang berarti gelap. Nah, kata gelap atau sifat gelap tersebut identik dengan kata buta, ya. Kemudian sombong, angkuh, arogan, lupa diri, atau mabuk. Apa saja bagian-bagiannya? Ya, kita beranjak ke slide berikutnya. Bagian Sabda Timira yang pertama adalah surupa. Surupa artinya wajah yang cantik atau tampan. Jadi, karena wajah yang cantik dan merasa diri tampan dapat membuat seseorang menjadi lupa diri atau mabuk. Yang kedua, bagian dari Sabda Timira adalah dana, yang berarti harta benda. Jadi karena harta benda, kekayaan yang dimilikinya, seseorang dapat menjadi sombong atau lupa diri.
Yang ketiga adalah guna, yang berarti kepandaian. Karena kepandaian, kepintaran yang dimilikinya, seseorang juga dapat menjadi angkuh, sombong, maupun lupa diri. Bagian keempat dari sabda Timira adalah kulina. Kulina berarti kebangsawanan, juga berarti jabatan. Jadi, seseorang yang menjabat sesuatu, menjadi seorang pejabat tinggi, maupun berasal dari keluarga yang bangsawan, itu dapat menyebabkan seseorang bisa lupa diri, bahkan menjadi sewenang-wenang. Bagian sabda Timira yang keenam adalah yawana, keremajaan. Jadi, umur muda merasa diri masih remaja, itu juga dapat membuat orang menjadi lupa diri. Yang keenam adalah sura atau minuman beralkohol. Jadi sudah jelas seseorang itu dapat dimabukkan karena akibat meminum minuman beralkohol secara berlebihan dan terus-menerus. Bagian sabda Timira yang terakhir, yang ketujuh, adalah kasuran atau keberanian. Dengan keberanian yang dimilikinya, seseorang juga dapat menjadi sombong, angkuh, atau lupa diri. Jadi, kita berangkat ke slide berikutnya, yakni ke bagian evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini ada beberapa soal. Soal yang pertama, orang yang dikuasai oleh kegelapan atau kemabukan akan selalu berbuat menyimpang dari ajaran agama. Perbuatan tersebut disebut A. Sabda loka, B. Sabda Timira, C. Sabda resi, D. Sabda kanda. Soal yang kedua. Dalam sabda Timira, kata sabda berarti 7 dan Timira berarti A. Pembunuhan, B. Kelicikan, C. Kesempurnaan, D. Kemabukan atau kegelapan. Soal nomor 3. Orang yang mabuk karena minuman keras akan menjadi gelap mata. Ini merupakan arti dari A. Sura, B. Kasuran, C. Kulina, D. yawana. Lanjut ke soal nomor 4. Orang yang dianugerahi kepintaran luar biasa, namun tidak menggunakan kepintarannya untuk kebaikan, melainkan untuk hal yang merugikan orang lain, merupakan contoh dari A. Guna, B. dana, C. kulina, D. sura. Dan soal yang terakhir, soal yang kelima. Di Indonesia banyak ditemukan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan oknum-oknumnya. Ini adalah salah satu contoh pejabat dikuasai oleh sifat A. dana, B. surupa, C. guna, D. yawana. Nah, anak-anak semuanya, dengan berakhirnya evaluasi soal yang Bapak sampaikan tadi, maka berakhir pula pembahasan materi kita tentang sabda Timira pada video pembelajaran ini. Akhir kata, semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.